84 tahun, 84 hadis. Wah, kalau ada yang cari penumpang gampang. Serius. Kalau iya bisa tiap lagi. Dan juz 3 nah, saya perhatikan tuh ya. Semoga dengan Fatihah yang kita baca dengan ngaji Yus'id, apa Yus'id? Iya. Membahagiakan Allah, menjadikan bahagia Allah akan kita. Ya. Kemudian yubanir, itu daripada pendukung ini ngaji. Yubanir Allah dan menyampaikan Allah maqasid, tapi nggak bilang maksud. Maqasid, apa maqasid? Jamak dari maksud. Segala tujuan, segala tujuan bagian apa? Pengen dapat apa? Ada penumpang dulu dah sekarang penumpang. Mama ceria. Insya Allah masuk ya. Bala abi lengkapin misalnya adiniyati. Apa adiniyah? Yang bangsa agama. Kayak apa? Umroh, haji. Jangan sekarang terawih juga terawih. Nah ayam kayak umroh terawih kan belum. Di pulau banyak tuh, tapi kan nggak ada itu. Lebih banyak. Wadunyawiyah dan Ustaz tadi dunyawiyah, bangsa dunia. Apa dunia? Panen di pulau, jangan diberi tikus. Masuk tuh, kemarwan jangan sampai kehilangan. Apalagi mengajukan ya. Dunyawiyah itu. Wal ukhrawiyah, bangsa akhirat ya. Awal akhirat an-nastahiya indal bihari ajalina naqula qawla la ilaha illallah. Yang dekat saja dulu. Perkara akhirat itu yang pertama saat kita menghadap Allah, mudah-mudahan kalimat mulut kita berakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Wajib alaina, makanya hari itu alaina wa ala auladina masuk semua, termasuk mantu berliatina. Nah kami kita bukan hanya habis semua kita semua ini. Tapi nggak tahu yang namanya sultan nama Hayat kenal. Tapi ntar kawin sebenarnya ya belum kelihatan namanya. Tapi udah kita doain. Makanya guru saya keras, lu kudu punya rasa terima kasih sama engkong lu, walaupun lu kagak sempat ketemu, sebab aku dalam hidupnya akan ngomong dzurriyyatina. Dzurriyyah itu kan bahasa Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa ya nggak tahu kalau engkongnya super bego nggak tahu kan. Kalau rada-rada bego mengjalan, fokus ngaji, buat dzurriyyatina turunan kami waj'al ya Rabbana hab gede ya. Jangan sok pasang. Nah, Rabbana hab. Kayak belajar itu. Bukan rada-rada itu. Haknya hak gede ya. Dari wahaba yahabu hab. Ada ngaji ini cuma ada lah kalau di dalam beberapa mana. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada sudah. Saya mana? Nggak ada. Ya. Kalian bagaimana? Habis setiap pelajaran kan
Bismillah dulu. Ada keterangan orang yang mengindahkan tulisan Bismillah akan dibikin indah akhlaknya oleh Allah. Oh, sabarannya kemana-mana ya. Hab, Rabbana hab lana hab, gitu ya. Hab itu dari wahaba yahabu. Hab ya. Wahaba fi'il madinya, yahabu fi'il mudhari'nya, hab fi'il amr. Ayo, apa salawatan yang ada wahabanya? Ini berkutat di ilmu yang diharga kolak. Ayo, salawatan yang ada kalimat wahaba yahabu hab. Hilah sulit terdausya. Hilah sulit terdausya. Ya, paham belum ya? Taubatan. Ada lagi ya Pak? Ayo coba. Ada lagi selain ini ada yang pakai wahaba. Tauhidullah Rabbana ya astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni a'mala wahabli. Nah, kita mau udah. Allah, sudah gampang aja kalau udah bisa percaya ya. Apa tadi? Wahaba ya, wuhab ya. Rizqan warasana atub alayya taubatan. Cakep banget itu susunan salawat, cakep ya. Kali sering ngomong ini yang ngalangnya siapa? Ini pasti gede itu, pasti ulama itu ya. Ya Allah berikan kepada saya astagfirullah, ampuni segala dosa dan kesalahan saya ya Allah. Setelah Engkau ampuni, Rabbi zidni ilman, anugerahkan kepada saya ilmu. Jadi untuk mendapat ilmu manfaat itu harus diawali dengan diampuni dosa. Apanya ini tidak dijelaskan. Kenapa? Sebabnya Imam Syafi'i sudah secara terang-terangan bahwa al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'afi. Ilmu itu cahaya Allah. Nggak mungkin itu cahaya Allah dianugerahkan kepada seorang hamba yang punya sifat asi. Apa asi? Banyak dosa, banyak maksiat, banyak melakukan pelanggaran. Makanya untuk sama-sama kita miliki ilmu manfaat, istighfar. Insyaallah saya punya guru begitu bijaksana sebelum ngaji, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama nihayata li kamalika wa adada kamalik. Kalau salawat kan kemana-mana. Dengan bersalawat dosa diampuni, dengan bersalawat cita-cita dikabulkan, dengan bersalawat doa diterima, dengan bersalawat yang acak-acakan jadi damai, dengan bersalawat yang semerawut jadi indah. Semua awal daripada ibadah yang sama-sama Allah lakukan, malaikat lakukan, kemudian Allah memerintahkan kita untuk melakukan. Hanya satu adalah as-sholat, membaca atau mempersembahkan salawat salam kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
Insya Allah dengan bersalawat 11 kali Allah akan menjelaskan kepada kita ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu nur, cahaya. Kalau udah ada cahaya hilang gelap. Kalau gelap udah kagak ada, semua kelihatan. Bisa ngebedain mana yang namanya tai kebo, mana yang namanya bolu, mana yang namanya bakwan, mana yang namanya bulu betis, itulah kira-kira. Kenapa sih kau tua hamba gitu? Rabbana hablana. Mungkin kenapa ingat Rabbana hablana? Min azwana wa dzurriyyatina, itu pembahasan doa. Dari dunia ya. Doa yang kami baca di awal. Jadi jangan sampai ini katanya begini banyak banget tuh. Cucu ngejelek-jelekin kong saya berenjek nanti lihat. Kita tuh bilang semua dia jual enggak sama kan duit kan ya bukan lu minta dia lu apa kira-kira badan kita. Tapi sekarang udah mulai rendah ya. Sebab hatinya rewel. Yuballigh Allah jami' majasidina jami' seluruh maqasidina apa yang menjadi keinginan kami Allah ad-diniyati yang bangsa dini bangsa agama duniawiyah bangsa dunia wal ukhrawiyah dan bangsa akhirat wa yuballigh Allah wa yaftah Allah alaina Allah membuka alaina atas kami wa ala auladina anak menantu saya ya Allah wa dzurriyyatina dan turunan saya ya Allah. Dalam tafsir wa kana abuhuma salihah. Ini amal jidaru fa kana lirulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Gimana itu Bapak ya? Di surat yang bikin ganteng, surat Kaf ini ya. Wahai Khadir, kenapa begitu rajinnya engkau ngerehab bangunan yang udah rubuh? Kata Nabi Musa jangan banyak ngomong, ini semuanya perintah Allah. Karena kan Nabi Musa mengatakan anak a'lam al-khalaq. Aku ini adalah orang yang paling alim di dunia. Jadi ditemukan sama Nabi Khadir ya, gua nggak apa-apa. Masuk ke satu kampung mana dalam keadaan lapar, lusuh, capek. Kemudian beliau berdua, Nabi Khadir dan Nabi Musa masuk ke satu rumah. Kemudian mereka menganggap dirinya tamu. Dengan adanya mereka tamu, maka akan menerima suguhan-suguhan dari makanan dan minuman. Ternyata apa yang mereka inginkan penuh kekecewaan. Yang punya rumah pelit. Yaudahlah, Musa, kadang-kadang kita udah janda bawah itu tidak keluar. Pas keluar kita mau berhubung. Ya. Akhirnya dibenerin sama Nabi Khadir, kata Nabi Musa, Nabi Khadir rajin amat sih kalau mau tadi kayak nego dulu biar ada upahnya. Lu kagak tahu ini perintah Allah. Sebab ini tembok di bawahnya ada simpanan dua anak yatim yang kebetulan bapaknya seorang soleh. Maka karena ini punya orang soleh yang akan diterima oleh anak cucunya 7 turunan, ini simpanan tidak akan pernah dihilangkan oleh Allah. Oh, ya. Makanya betapa bahagianya kita punya orang tua yang soleh. Kalau belum soleh ya kita doain ya. Sampai dikasih. Karena abuhuma salihan fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Apa kata lagi Khadir? Wa ma fa'altuhu min amri. Ini bukan keinginan Musa, tapi semua ini diinginkan oleh Yang Maha Segalanya, Allah Subhanahu. Oke dah, dulu saya kalau dikiranya saya cabut dikira saya kemarin saya bukan paling pintar, ternyata di bawah di atas saya ada yang lebih pintar. Ntar kalau yang ditakdir dikupas secara tuntas. Sekarang mah gara-gara berliatina apa berliatina gamta alaina wa ala auladina wa dzurriyyatina
wa talamidina masuk, wa jama'atina jamaah saya ya Allah. Tapi ada catatan al-muhibbi yang cinta sama saya. Sebab kalau nggak cinta, boro-boro yang namanya hadiah ngamalin ilmu aja kagak. Masing-masing aja waktu nggak cuma dengerin aja. Adi kan begitu sebabnya biarin aja dan juga bayar lagi harus ada mahabbah tuh. Kalau udah ada mahabbah, insya Allah apa yang dilakukan oleh syekh akan ditiru. Itu timbul dari mahabbah. Al-muti'in yang nurut ya Allah. Yang ngelawan mau ngapain masih selesai lagi. Al-muti'in, al-muhibbin, al-muti'in. Apa al-muhibbin? As-sabiqin. As-sabiqin. As-sabiqin fil mahabbah yang terus. Ya. Sebab kata para guru, ada orang awalnya begitu demen, ujung-ujungnya ngeluh. Ada. Sebaliknya yang tadi hanya ngeluh, ujung-ujungnya ngasih duit jutaan lagi ada. udah banget, udah kealamin semua sayang, tenang aja ya. Walaupun saya nggak bisa ngalahin saya soal pengalaman. Futuhal arifin yuwaqihna wa iyyahu. Futuhal arifin, futuh yang pernah Allah anugerahkan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in termasuk para ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, insyaallah Allah anugerahkan kepada kita. Ya. Ujungnya biasa wa yarzuqna husnul khatimah. Artinya ya Allah, kalau memang sudah waktunya berakhir, tolong mulut kami yang menjadi penutup dari semua ucapan kami adalah kalimatul haq yang 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha. Ngerti ya? Ngerti itu. Karena tadi masyarakat ada yang bilang wa 'alaiha, ada dua-duanya. Coba pakai wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal cuman kan jarang perhatian ya, sebab adanya di ujung tahlil orang udah mulai goyah ya, ngelihat apa yang mau dikeluarin. Alaiha nahya wa ini helon wa alaiha saya cuma kata orang wa alaiha nub'atsu kita melainkan. Padahal itu saringan dunia gitu ya. Ba'datul umur, ba'datul umri. Setelah kita mengalami tul pakai to ya. Tul itu dari tola apa? Ya panjangnya umur. Fi ta'atillah, panjang umur dalam taat kepada Allah. Wa fi ittiba'i. Ya. Dan di panjang umur itu kami isi dengan kegiatan ittiba, mensuri tauladani, mengikuti satu manusia yang kalau diikuti di sana ada rahmat Allah, adalah sunnah baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak sebenarnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu amin sunnah. Mentang-mentang udah ngantuk aja. Hilang sunnah loh, goblok. Intikal takbir Allahu Akbar. Jangan nggak diucapin itu sunnah. Jangan itu yang gede dulu dah, ya. Bukan kecil nilainya, yang kecil pelaksanaannya. Ya. Masuk kamar mandi kaki kiri sunnah. Yang penting nggak bareng ini. Ya, kalau bareng jatuh goblok. Masuk ke masjid perhatiin yang kanan lah. Apalagi kalau kalian sekarang bicara sampai ke ya dunia angar udah lain lagi kesian ansor yang ngapain. Terlalu banyak itu sunnah teman-teman ya, makanya jangan sampai menyepelekan sunnah. Apalagi makan pakai tangan kanan sunnah. Apalagi yang kelihatan nggak ada nilainya gitu, apalagi geledek apa kilat ya,
Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Sunnah. Bilang mah buat ada yang kena nih. Bodoh. Bukan urusan juga. Syukur dulu ya. Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Maha suci zat yang mana diledek kilat sekalipun bertasbih untuk kebesarannya. Dia adalah Allah. Ya. Lewat ayat subhanal hayyil ladzi la yamut. Gimana tengah mulai nyung nah yang mati lagi nih berapa orang kira-kira ini ucapin subhanal hayyil ladzi la yamut, maha suci zat yang tidak pernah mati dan yang akan selamanya hidup. Jadi semua mengingatkan kita kepada Allah. Itu namanya ittiba sunan ya. Abi nggak pernah mengatakan sunnah. Ittiba sunani. Bedanya apa Bi? Kalau sunnah cuma satu, kalau sunan banyak ya. Lain kalau di Jawa sunnah itu sesuhunan. Padahal itu mengambil mau urusannya. Kalau Abi itu sunan itu adalah orang yang melaksanakan beberapa sunnah. Sunnatun satu, kalau dua sunnatani, kalau banyak sunanun. Bukan sungsuhunan, itu urutannya. Ya sunan itu aja. Sunan itu katanya bikin sungsuhunan. Kita mahal paragi untuk urutannya. Yang jelas kalau kita ngaji nahu sunan itu jamak daripada sunnah. Wa fi tibai sunani pada surat yang itu. Tapi nggak pernah mau sunnah di. Takut satu doang. Nah kalau sunnah nggak perlu. Ya. Oke. Ya, akhirnya Al-Fatihah insyaallah. Apalagi ini di Ramadan ya. Dakwah mustajabah, doa yang diutarakan. Apakah secara zahir atau hanya dalam batin, insyaallah karena doa mustajabah adalah doa yang kita ucapkan di Ramadan walaupun tidak keluar dari mulut, hanya di hati, insyaallah dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan sama-sama menelusuri sunnah Rasul yang ternyata Syekh As-Suyuti ya, As-Suyuti kan ini kan? Iya. As-Suyuti sekarang lagi ngumpulin hadis-hadis yang alif-alif, berapa alim begitu ya. Berarti kalau sampai sini udah 87 alif ya. 4. Tadi 4. 82 ya? 4 ya. 84. Oh, boleh sekali-sekali ini diulang. Yang udah pada belajar ngapalin 84 hadis ya. Yang lupa sekali bercepret sekali. Jamin bang satu pada semua. Baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya. Hadis ini ternyata awalnya huruf alif. Ya. Kemarin Natani Jibrilu orang kemarin udah ya. Bagaimana syarat Allah mengangkat nama besar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata dengan adanya Allah enggan disebut secara sendiri, tapi aku harus disebut bareng dengan kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemarin udah bilang Allahu Akbar, dan harus ada nama Muhammadan. Kemudian saat kita fit tasyahud ya, atau fit tahiyyah, fit tasyahudil awal atau fit tahiyyatil ula. Terjadi ya. Kalau tasyahud berarti kesulitan awal, kalau tahiyyat ula. Kalau tasyahud yang kedua at-tasyahudul tsani. Tasyahud yang kedua at-tasyahudul akhirah. At-tahiyyatul akhirah. Di sini aja banyak tuh ustaz-ustaz yang begitu ya. Ustaz dulu. Sekarang menuliskan ya. Tasyahud awal, tasyahud tsani, tahiyyah al-ula, tahiyyatul tsaniyah. Gitu. Itu secara nahwinya ya. Oke, apa yang akan sama-sama diketengahkan oleh Imam Suyuti saat ini?
yang awalnya tetap alif ini memberi edukasi ke kita ya. Ini ada salahnya kalau kita mampu ikut ini. Atani Jibrilu fi khatirin ta'allaqa bihi dur. Ya, begitu ya. Atani apa samanya? Atani persamaan katanya apa? Atani sama dengan ja'ani. Nah, saya tulis ini biar kelas. Atani sama dengan ja'ani. Alas ja'ani ya, bukan kayak nun. Ja'ani. Bukan ja'ani, itu ja'ani. Awas jangan salah ingat dan terajus. Emang ja'ani kan udah nggak ada nih. Emang ja'ani yang itu yang ngomongnya. Ja'a datang, ata juga datang. Kalau ata mendatangkan, oke ya. Ya kemarin maling-maling nyebut atani. Kalau atani mendatangkan, kalau atani datang. Ya. Ayo di Quran apa yang ada kalimat ata? Kalau belajar nahu kan sasarannya ke Quran. Sampai ada ulama. Kalau udah ngerti Quran, udah ngerti hadis, masih belajar nahu juga. Itu buang-buang energi, nggak boleh. Sampai sih. Ayo apa? Ta'murunan nasa bil birri. Itu matakmur. Itu kacau ya. Akibat makan koloknya. Itu mah atakmurunan. Ya. Ada lama kalau jawab Jawa. A di sini sama dengan ha. Takmurun itu fi'il mudhari dari amaroya muru. Atakmuruna, apakah kamu menyuruh? Nggak ada hubungan sama si Ata. Ayo, pada ini, ayo, makanya sebulan ini udah hatam Quran. Jangan sekali lah, nggak usah sekali, 3 atau 7 gitu. Ata amrullah. Alhamdulillah. Ata amrullahi fala tastajilu. Ayo belajar cerdas. Satu kitab tapi kumpulan mana ini? Ujung-ujungnya kitab kabar Natal. Sudah 4 tahun, sekarang masih di sini aja. Ata amrullah telah datang. Jadi lupa sama para ulama. Arti amrullah kan yaumul qiyamah. Kenapa Allah menggunakan fi'lul madhi sementara yang pas fi'lul mudhari? Kalau ada sesuatu belum terjadi, sementara al-qail yang mengucapkan dengan lafzul madhi yadullu ala tahqiq. Kita dalam mengaji. Kenapa bukan kerja? Kalau ada kalimat mati itu untuk yang telah lewat kan? Sementara kiamat sudah lewat atau belum? Kenapa di sini menggunakan mati? Nah, itu namanya bukan karena telah berlalu, tapi litahqiq, karena kesungguhan kedatangannya tidak diragukan. Maka Allah menggunakan ata, yakin bakal datang amrullahi hari kiamat. Fala tastajilu, kalian nggak usah buru-buru, akan datang pasti. Walaupun hari ini enggak, besok enggak, yakin bakal datang yang kiamat. Ya? Ada kalimat kullu atin qarib. Kata para ulama, kullu atin qaribun. Setiap yang akan datang pasti dekat waktunya. Terbukti begitu kita kemarin tanggal 29 Sya'ban, ya Allah, perasaan Nabi cepat banget ya, udah Ramadan lagi. Kullu atin qarib. Kematian kira-kira datang nggak pasti, berarti jangan dianggap jauh, itu sudah qarib.
lama kelamaan nggak makin ditunggu juga. Kalau udah dijanjikan Allah datang ya pasti datang gitu. Kita aneh itu goblok ya. Dibatalkan dengan kalimat kullu atin qaribun, setiap yang akan datang pasti waktunya qarib dekat. Qarib dekat ya.